Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wayanuanggi dengan stambuk F1D219033. Saya berasal dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air yang dapat mengakibatkan kualitas air turun sehingga tidak bisa digunakan. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waesi dengan stambuk V1D219051 dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi tentang saluran pencemaran air. Sumber pencemaran air dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan, misalnya limbah plastik, fasilitas pengolahan limbah, kilang, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber tidak langsung itu adalah sumber yang tidak langsung, misalnya seperti polutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rahmawati, stambuk F1D219039. Saya akan menjelaskan tentang sumber pencemaran air. Ada berbagai jenis sumber pencemaran air, diantaranya seperti sampah yang berasal dari masyarakat, baik itu dari limbah rumah tangga maupun dari limbah pertanian. Beberapa sumber pencemaran air, diantaranya yang pertama, pencemaran dari pertanian. Limbah dari pertanian yang masuk ke dalam air sebenarnya tidak berbahaya bagi kelangsungan ekosistem air. Namun, karena saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia dan pestisida dalam jumlah banyak, maka mampu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Kedua, pencemaran dari peternakan dan perikanan. Adanya kotoran hewan dalam jumlah besar pada perairan yang membuat air terkontaminasi oleh berbagai virus dan bakteri dari kotoran tersebut, sehingga membuat air sangat mudah menyebabkan penyakit bagi siapa saja yang mengkonsumsi. Yang ketiga, pencemaran dari industri. Para pelaku industri sangat rawan menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat mencemari air. Beberapa jenis industri yang mampu mencemari air dari hasil industrinya, misalnya industri makanan, industri produk tekstil, industri pulp dan kertas, serta yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syadikin, stambuk F1D219045 dari perwakilan kelompok 1 Praktikum Toksikologi Lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air yaitu misalnya pada manusia minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Dampak untuk bagi makhluk hidup yaitu misalnya pada ekosistem yang sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Sekian. Pencemaran air menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Air yang menjadi penopang utama berlangsungnya interaksi antara hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri dengan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terganggu atau bahkan hilang di ekosistem akibat tercemarnya air. Setidaknya ada 4 dampak pencemaran air bagi lingkungan. Yang pertama, terjadinya eutrofikasi, yaitu kurangnya oksigen terlarut di dalam air sehingga menyebabkan hewan tidak dapat hidup di lingkungan tersebut yang menyebabkan terjadinya fenomena kematian massal hewan. Penyebabnya yaitu terjadinya ledakan populasi alga akibat kelebihan nutrisi. Yang kedua, hilangnya kesuburan tanah yang diakibatkan bahan-bahan pencemar yang berasal dari air tercemar yang mengendap di dalam air tanah. Yang ketiga, terjadinya sedimentasi, yaitu naiknya permukaan air sungai atau danau akibat pengendapan bahan-bahan tercemar. Yang keempat, rusaknya pemandangan alam. Perkenalkan, nama saya Arini Islamia, stambuk F1D219001. Di sini saya akan menjelaskan tentang
indikator pencemaran air. Suatu badan air dikatakan tercemar apabila ditandai dengan warna gelap, berbau, mengandung gas yang cukup tinggi, mengandung bahan organik yang cukup tinggi, kadar oksigen terlarut berkurang, matinya kehidupan di dalam air, dan air tersebut tidak lagi dapat dipergunakan untuk kebutuhan minum dan kebutuhan sehari-hari. Indikator atau tanda air telah tercemar dapat diamati melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu perubahan pH atau perubahan ion hidrogen. Air yang mempunyai pH lebih kecil akan bersifat asam, sedangkan air yang pH-nya lebih besar akan bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan yang dibuang ke sungai akan mengubah pH air yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan organisme perairan. 2. Ada perubahan warna, bau, dan rasa air. Bahan buangan atau limbah dari kegiatan industri berupa bahan anorganik dan organik yang dibuang ke sungai seringkali terlarut dalam air, dan apabila bahan limbah ini terdegradasi, maka akan menimbulkan perubahan pada warna air. Sedangkan bau yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas mikroba yang merombak protein dan gugus protein secara biodegradasi menjadi bahan mudah menguap dan berbau. Kadar oksigen yang terlarut dalam air akan turun bersamaan dengan kenaikan suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivena Ervin Purwasi dengan NIM F1D21908 dari kelompok 1 Praktikum Toksikologi Lingkungan akan menjelaskan mengenai parameter pencemaran air. Jadi parameter merupakan sebuah tolak ukur terhadap suatu nilai dengan kondisi yang akan diharapkan dapat tercapai. Parameter pencemaran air ini terbagi menjadi 3, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika adalah yang berhubungan dengan penglihatan, sentuhan, rasa, ataupun bau. Padatan suspensi, turbiditas rasa, dan bau termasuk golongan ini. Yang kedua, parameter kimia, yaitu suatu pengukuran terhadap pH, zat pada terlarut total yang dapat diketahui dengan mengukur konduktivitas sampel air, alkalinitas yang pengukurannya menggunakan asam sebagai pentiter, kesadahan, dan logam-logam. Dan yang ketiga, parameter biologi. Pengukurannya dilakukan dengan mengidentifikasi bakteri patogen dan senyawa-senyawa organik di lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Reski Sukmawati dengan NIM F1D21903. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur kerja singkat dari percobaan ini, di mana dalam percobaan pemberian air tercemar terhadap organisme perairan, objek pengamatan yang kita gunakan adalah ikan mujair, Oreochromis mozambicus, di mana tujuannya itu kita untuk menghitung pergerakan operkulum dan pergerakan ekor pada ikan dalam 1 menit selama 4 hari pengamatan. Ikan mujair di dalam toksik air sungai Wangu dipilih sebagai indikator objek pengamatan karena ikan ini bersifat menimbun zat toksik di dalam tubuhnya, serta ikan ini sangat mudah didapatkan. Selanjutnya, data tersebut dicatat dan didokumentasikan. Terima kasih. Pengendalian pencemaran air adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah tidak mengeksploitasi sumber mata air agar tidak cepat habis, membuat tempat pembuangan sampah yang memadai, mengurangi intensitas buangan limbah rumah tangga, menyaring limbah pabrik agar lebih ramah lingkungan.